Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari. Saya merupakan jamaah dosen di program studi S1 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pinang, Pontianak. Saat ini saya akan memaparkan agenda 3 mengenai Smart ASN dan Manajemen ASN yang ada di universitas saya, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pinang. Secara spesifik saya akan mengangkat isu di program studi S1 Akuntansi. Tonton terus ya video dari saya. Universitas Tanjung Pura didirikan pada tahun 1959, berlokasi di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat berdiri, Universitas Tanjung Pura memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Tata Niaga. Fakultas Tata Niaga kini telah berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tanjung Pura hingga saat ini telah memiliki 9 fakultas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, visi FEB Untan, menjadi pusat informasi ilmiah di bidang ekonomi dan bisnis berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global. Misi FEB Untan: 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis yang bermutu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan budaya publikasi dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berlandaskan kearifan lokal Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan. 3. Membangun kemitraan strategis tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing global. Tugas agenda 3, Manajemen ASN. Perkenalkan, nama lengkap saya Ayu Puspitasari. Saya merupakan seorang dosen di program studi S1 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya juga merupakan salah satu peserta lesar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Ristek Angkatan 91, kelompok 4 subkelompok 1. Sedikit kita review mengenai manajemen ASN di agenda 3. Manajemen ASN, kondisi manajemen ASN. Yang pertama, pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Hal ini terkait dengan kondisi manajemen ASN saat ini, yaitu masih lemahnya sistem birokrasi. 2. Manajemen kepegawaian versus manajemen SDM. Hal ini terkait dengan terobosan inovasi. Yang ketiga, pelayanan sektor publik berkualitas. Hal ini terkait dengan kondisi manajemen ASN yang diinginkan, yaitu profesional dan berkarakter dengan birokrasi berkelas dunia tahun 2025. Baik, saat ini saya akan bahas isu yang saya temukan di unit kerja saya, yaitu program studi S1 Akuntansi FEB Untan. Bagaimana saya menemukan isu-isu tersebut? Yang pertama, merupakan hasil observasi atau pengamatan saya karena tergabung dalam tim akreditasi program studi S1 Akuntansi. Yang kedua, saya melakukan wawancara dengan ketua jurusan. Yang ketiga, hasil wawancara dengan ketua program studi akuntansi. Yang keempat, rapat program studi S1 akuntansi. Dari hasil observasi dan wawancara serta diskusi tersebut, saya mengidentifikasi 3 isu utama yang terdapat di program studi saya. Yang pertama, belum optimalnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
oleh dosen jurusan akuntansi dan mahasiswa FEB Untan. Yang kedua, belum optimalnya penyusunan RPS sebagian besar mata kuliah jurusan akuntansi FEB Untan karena masih belum sesuai dengan metode atau model case basis learning atau project based learning, berparadigma kurikulum outcome based education dan high order thinking skills. Yang ketiga, dilematika dalam formulasi mata kuliah MBKM pada program studi S1 akuntansi FEB Untan. Analisis dampak. Dampak dari isu yang pertama mengenai masih minimnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen jurusan akuntansi dan mahasiswa. Dampaknya adalah kualitas dan kuantitas penelitian dan PKM yang stagnan. Efek dominonya nanti akan mempengaruhi akreditasi program studi. Isu yang kedua, penyusunan RPS sebagian besar mata kuliah jurusan akuntansi FEB Untan masih belum sesuai dengan metode atau model case-based learning atau project-based learning berparadigma kurikulum outcome-based education dan high-order thinking skills, maka dampaknya adalah pembelajaran yang tidak terukur dan tidak terarah. Isu yang ketiga, mengenai dilematika dalam formulasi mata kuliah MBKM pada jurusan akuntansi FEB Untan. Maka dampak dari isu tersebut adalah program MBKM Prodi tidak akan berhasil dilaksanakan dan minat mahasiswa terhadap program MBKM akan tetap rendah. Untuk menganalisis isu, saya menggunakan teknik analisis isu USG, di mana U adalah urgensi, S adalah seriousness, dan G adalah growth. Yang pertama, belum optimalnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen jurusan akuntansi dan mahasiswa. Untuk nilai U, diberikan nilai 5 karena urgensi, S 3, dan G 4, sehingga total skor dari USG tersebut adalah 12. Isu yang kedua, belum optimalnya penyusunan RPS sebagian besar mata kuliah jurusan akuntansi FEB Untan karena masih belum sesuai dengan metode atau model case-based learning atau project-based learning berparadigma kurikulum outcome-based education dan high-order thinking skill. Untuk urgensinya diberikan nilai 3, seriousness diberikan nilai 4, dan growth diberikan nilai 3, sehingga skor yang didapat adalah 10 untuk isu yang kedua. Isu yang ketiga, dilematika dalam formulasi mata kuliah MBKM pada program studi S1 akuntansi FEB Untan. Untuk analisis U, urgensi, diberikan nilai 3, S, seriousness, diberikan nilai 3, dan growth, G, diberikan nilai 2, sehingga total skor yang didapat dari isu ketiga ini adalah 8. Oleh karena itu, jika ditentukan prioritasnya, maka isu yang menjadi prioritas utama adalah isu pertama tentang belum optimalnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen jurusan akuntansi dan mahasiswa. Kemudian kita akan fokus menganalisis isu nomor 1 ini dengan menggunakan fishbone diagram. Dari faktor PEN dapat terlihat bahwa masih minimnya kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Dari aspek material adalah kurangnya referensi dan variasi penelitian dan PKM. Dari aspek machine, belum ada teknologi atau wadah yang berfungsi untuk menjembatani kolaborasi. Untuk aspek material, belum ada panduan yang jelas mengenai penelitian dan PKM. Keterkaitan isu dengan agenda 3.
yaitu isu belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen jurusan akuntansi dan mahasiswa FEB Unpad. Keterkaitannya dengan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik KKN. Di sini tugas dan fungsi dosen yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen adalah tenaga pengajar yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari isu tersebut didapatlah gagasan kreatif dengan mewujudkan sebuah pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan ketua jurusan dan ketua program studi S1. 2. Pembentukan tim pusat penelitian dan PKN. 3. Menyusun job description dan rencana kerja untuk 1 tahun. 4. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh dosen akuntansi. 5. Membuat roadmap penelitian. 6. Membuat roadmap PKN. 7. Pendampingan penemuan ide dan inovasi dalam penelitian dan pendampingan penulisan buku, serta pendampingan penulisan artikel PKN.